yang akan menjadi juru bicara. Mata itu bisa melihat benar, mungkin juga bisa melihat salah. Kenapa enggak pendengaran? Kadang-kadang pendengaran kadang-kadang terjadi ilusi, salah tanggapan. Iya. Kalau ini kan nggak ada ininya kan. Jadi maksudnya gimana tuh? Kenapa jadi kedua tangan tuh? Ya. Jadi, Karena tadi saya kan. Kalau kita, kenapa mulut kan bisa bersilat lidah? Nanti menjawabnya gimana tuh kedua tangan? Ya itu rahasia Allah ya. Saya juga belum bisa Pokoknya pertanyaan-pertanyaan dari dua hakim tadi di alam kubur ya, itu yang menjawab itu kedua belah tangan kita. Jadi mulut kita dikunci. Oke, siap. Dan Ya Allah. harus ada saksi. Jadi kita selamat itu harus ada pembela, harus ada juru bicara, berarti pengacara, dan harus ada saksi. Jadi ada hakim, kemudian ada pembela, ada juru bicara, ada saksi kan? Tapi berbeda ya, juru bicara di alam dunia dan berbeda ya Allah. Sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah maba'du, kembali di channel YouTube kita Surya Dinata Production. Malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan kembali ya narasumber kita nih, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sunjaya MBA MM ya, selaku pimpinan dari Padepokan Edan Eling Nusantara. Selamat datang Pak Kiai Haji. Sebuah kehormatan bagi kami di sini. Semoga ini menjadi sebuah keberkahan ya. Amin. Bagi kita semua tentunya. Nah, kebetulan di malam hari ini kembali juga di malam Jumat ya. Yeah. Ini akan ada pembahasan yang tentunya ini mudah-mudahan bermanfaat untuk para sahabat, kawan-kawan semua dimanapun berada. Nah, di sini beliau mau menyampaikan terkait konsepnya itu adalah ngaji diri dan ngejah raga. Jadi ngaji diri dan ngejah raga ya. Nah, itu tentunya yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini. Jadi ngaji diri dan ngejah raga. Nah, semoga sahabat-sahabat, kawan-kawan semua bisa ikuti video ini ya sampai habis. Nah, ini nanti tentunya akan dibahas, dikupas oleh Pak Kiai Haji ya terkait masalah tadi yang disampaikan. Nama nggak tentunya Pak Kiai Haji ya terkait masalah yang tadi agar bisa disampaikan kepada insyaallah. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ngaji diri dan ejah raga. Nah, ini kebanyakan orang itu hanya ada yang mengaji diri, tapi raga itu jarang yang mengejah. Oke ya. Diejah itu kan berarti satu persatu seperti alif ba ta. Ya. Nah, lalu apa konsep dasar dari yang disebut ngaji diri? Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Nah, kata Allah, Iqra, baca oleh engkau. Pertama hitungnya kepada Nabi Muhammad, ujung-ujungnya kepada tiap individu manusia. Iqra kitabaka, baca kitabmu. Kafa binafsika, cukup kitab yang ada di dalam diri kita. Al yauma alaika hasiba, tiap hari kita perhitungkan. Siap. Lalu timbul apa hukum daripada kita itu ngaji diri Ya. Kalau lihat dari segi ini, ayat ini, ikro itu fi'il amar ya. Domir mustatar takdirhu anta. Artinya domir khusus kepada tiap individu. Pada individu. Hukumnya wajib sebab dia fi'il amar. Istilah wajibnya
sebut amar lil wujub, perintah wajib dari Allah ini. Jadi setiap individu manusia itu harus mampu, harus melaksanakan pengajian diri terhadap kita. Oke, jadi di sini kan Pak Kiai Haji ini sebagai pimpinan dari Padepokan Edan Eling Nusantara, malam ini kan bahasanya di sini adalah ngaji diri. Iya. Nah, ini ngaji diri dengan muhasabah diri ini gimana Pak Haji? Kacamata Pak Kiai ini. Kan Jadi ada ngaji diri, ada muhasabah diri. Nah, ini maksudnya. Ya itu sebenarnya hampir serupa, antara muhasabah diri. Cuman antara muhasabah itu kan hisab itu menghitung. Tidak muhasabah itu artinya menghitung. Oke, siap. Jadi ngaji diri itu sama dengan menghitung diri. Menghitung diri. Oke, siap, lanjut. Siap. Nah, gitu. Oke. Jadi secara hukum, kalau lihat daripada firman Allah tadi dalam surat Al-Isra ayat 14 ini, hukumnya wajib tiap individu manusia. Iya, betul. Itu yang paling sulit emang. Iya. Itu orang jarang mengaji diri. Mana contohnya ngaji diri kita itu? Pertama, sudahkah kita sholat sebagai kewajiban kepada Allah? Iya. Kalau kita sudah nisab pada zakat, sudahlah kita melaksanakan zakat. Zakat. Ya. Kalau kita kaya, sudahlah kita menyantuni fakir miskin. Siap. Kemudian lagi ngaji diri terhadap kita. Sok jadikan batur, suka marahi batur orang lain atau tidak. Kalau kita seandainya diri kita dimarahi oleh orang lain, sakit tidak? Sakit. Itu. Siap. Orang lain juga sama seperti kita sakit. Itulah kita kembali kepada jati diri kita ngaji diri kayaknya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu coba hisab dulu, muhasabah diri dulu. Orang dikitukan gimana bahasa Sunda? Istilah bahasa Solonya self evaluasi. Oke, self evaluasi. Gitu. Oke. Self evaluasi. Jadi mengevaluasi diri, mengaji diri, ya. Muhasabah terhadap diri, artinya muhasabah itu menghitung ya. Setelah itu al yauma alaika hasibah. Tiap poin itu kita harus perhitungkan. Sudah sampai sejauh manakah kita beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah? Itulah yang disebut ngaji diri. Sebab dalam diri kita itu ada yang mengatakan indera kita itu bukan 5. Bukan 5 ya. Ada 17 indera. 17. Makanya dari 17 indera itu harus disyukuri oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 17 rakaat itu, dan fungsinya komandonya itu 5 pancer itu. 5 pancer ya. Mana yang 5 pancer? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu pancernya. 5 waktu. Nah, 5 waktu, 5 pancer itu 5 waktu. Pancernya itu 5. Pancernya nah, dari yang 5 itu jumlahnya 17. Ada 17. Berarti indera kita yang 17 disyukuri melalui sholat 5 waktu. Situ ya. Cuman kebanyakan orang itu selalu mengatakan panca indera, padahal indera kita 17 ya. 17 indera. 17 indera. Nah, dari yang 17 indera itu yang sangat akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala 3 indera. Ada 3 ya. 3. Siap. Nih. Di dalam surat An-Nahl ayat berapa lupa lagi? 78. Kalau tidak salah 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wajalakum sam'a wal absara wal afidah. Ujungnya la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum. Allah telah mengeluarkan kamu dari kandungan ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Siap. Dan Allah memberikan suatu kelebihan, wajalakum sam'a. Itu indera yang paling pertama. Itu apa tuh? Pendengaran. Siap. Yang kedua wal absor, penglihatan mata. Penglihatan. Dan yang ketiga al afidah. Ini fuad. Al afidah fuad. Kalau istilah di dalam ilmu itu ya, ada yang dikatakan innallaha alimun bijatis sudur. Sudur itu dada. Kalau kolbun itu hati. Kemudian yang ketiga ada yang dikatakan basiroh. Basiroh itu mata hati. Kalau fuad itu hati nurani. Beda. Oh. Jadi ada kolbun, kolob. Ada apa lagi tadi? Kolbun. Kemudian sudur
Pertama sudur, kolbun, basiroh, fuad. Nah itu beda. Beda ya. Tapi banyak yang menafsirkan fuad itu hati, ya. Banyak yang melihat fuad itu hati. Padahal yang dikatakan sudur itu adalah dada. Kolbun itu hati. Yang ketiga adalah basiroh, mata hati. Mata hati. Dan yang keempat ini yang paling hebat ini, itulah yang dikatakan hati nurani. Makanya harus orang itu berkata harus sesuai dilandasi dengan hati nurani, rasa karunya, rasa nyaah. Nah itu kan nurani, hati nurani. Berdasarkan hati nurani. Hati nurani. Siap. Itu para sahabat, kawan-kawan semua, jadi berdasarkan tadi yang ketiga adalah hati nurani. Malah dilanjut. Jadi dari 17 komponen itu diantaranya pendengaran, penglihatan, fuad, kemudian di samping itu sudur, basiro, kemudian namanya apa? Termasuk mulut ya, lidah itu termasuk indra. Indra ya. Indra. Nah, indra-indra kita itu harus disyukuri kepada Allah, dan indra kita itu harus diaji. Oke. Makanya ada sebuah kutipan ya yang pernah saya baca itu Ya. di sebuah buku ya. Pikirkan dan syukurilah itu ya. Nah itu. Pikirkan dan syukurilah di saat Allah memberikan kenikmatan dari ujung rambut sampai ke 12 telapak kaki. Iya. Itu kali ya. Betul. Indra itu kita syukuri. Jadi kan begitu luar biasa Pak Kiai ya. Iya. Jadi nah itu aja mungkin kan yang harus tadi dari mata, mulut, Iya. Disyukuri. gitu. Karena kalakum tashkur. Iya. Nah, Jadi kalau kita melihat tadi ngaji diri atau aina muhasabah diri, memikirkan itu aja dulu. iya, self evaluasi, iya itu aja. Itu aja. Ya Allah, luar biasa. Makanya Pak, kalau orang sudah mengaji diri, mengkaji diri, tidak akan berani memarahi orang. Iya, betul. Kalau kita memarahi orang itu pasti sakit. Sakit ya. Apa bedanya dengan kita kalau kita dimarahi sama orang? Kan kita juga sakit. Jangan coba-coba memarahi orang kalau merasa sakit diri, dimarahi orang. Jadi ada cara. Nah itulah yang ngaji diri. Ngaji diri. Nah ini orang yang jarang itu, makanya saya sendiri sekarang jangankan memarahi orang. Kalau ngomong aja kira-kira orang bakal tersinggung, saya dipikir 2 kali. Nah, itu disebut ngaji. Jadi sebelum kita menyampaikan itu kita cepat dulu ya. Iya. Ngaji heula. Ngaji Kalau heula. perlakuan gitu gimana? Iya, Kalau betul. tadi omongin gitu seperti apa? Iya. Oke. Makanya Semoga- banyak orang ya yang menyakiti kepada saya baik lahiriah maupun batinnya, hanya saya semuanya kembalikan kepada Allah. Saya tidak balas. Allah. Ya itu mungkin para sahabat, kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga kita bisa ya mengaplikasikannya Pak Iya. Kiai ya. Nah. Kita bisa ngaji diri Iya. sebelum kita melakukan apa-apa tuh ya kita ngaji diri. Tadi di saat kita mau menggunakan panca indera kita, Iya. mulut kita untuk kita 17 indera menyampaikan kita. 17 indera kita tadi. Iya. Di saat kita mau menyampaikan lisan kita ya Iya. kepada siapapun, tentunya semoga kita bisa. Semoga kita bisa mengkaji diri dulu ya, dikaji dulu gitu Iya. kan sebelum kita sampaikan. Iya. Oke, Iya. mangga dilanjut. Iya. Kemudian timbul pertanyaan, Siap. kenapa dalam surat An-Nahl itu ayat 78 diawali dulu dengan as-sam'a, Kenapa tuh Pak? yang kedua basiro, dan ketiga fuad? Siap. Nah, sebab ketika bayi lahir ke alam dunia itu yang pertama dari 3 komponen indera itu, yang pertama berfungsi adalah ini, Pendengaran ya. pendengaran. Makanya hebat ya Allah itu nyusun itunya, gramatika, grammarnya. Jadi asama dulu, baru penglihatan, baru fuad. Baru Makanya sunnah ketika bayi lahir di ajanan sebelah kanan, di iqomah sebelah kiri, karena gitu. yang pertama berfungsi ini, Oh, siap. kedua telinga. Pendengaran ya. Ketika lahir langsung diajani sebelah kanan, iqomah sebelah kiri, karena pertama berfungsi ini. Itu hebatnya Allah, Siap. grammarnya di dalam Al-Quran. Pada kita selaku Iya. muslim ya. Jadi biasanya yang namanya bayi baru lahir Di ajanan. Karena ini yang mulai berfungsi. karena Dari 3 karena komponen ada indera tiga itu. komponen indera itu pendengaran. Ya? Pendengaran, iya. Alhamdulillah, siap. Kemudian baru yang kedua berfungsi, yang kedua mata itu memerlukan beberapa hari untuk mulai berfungsi. Oh gitu. Iya. Makanya saya suka meneliti ketika bayi lahir ke alam dunia,
orang tua dulu di dalam ayunan itu kain itu, kain dulu. di atasnya suka digantungan bawang merah sama cabai merah. Oh gitu. Nah, digitukan. Nanti kalau lihat jangan kalau si cabai ke sini, dia ikut ke sini, cabai ke sini. Itu orang tua berarti menganalisis bahwa mata anak itu, penglihatan anak itu udah berfungsi atau belum. Oh gitu. Jadi pakai itunya itu ya. Itu tandanya orang tua dulu ya. Makanya kalau dipasang itu, walaupun ini gue yang gamin gitu masih begini anak, berarti matanya belum berfungsi. Tapi kalau dulu mah kan belum secanggih sekarang ya. Iya, enggak secanggih sekarang. Pakai alat mainan. Iya. Kalau dulu mah berarti itu orang tua dulu orang gitu. tua dulu tuh capek. Orang tua ya. Iya. Itu ayunannya juga pakai sarung ya. Iya, pakai sarung diayun. Kemudian beberapa hari digantungkan. Bawang sama cabai merah itu, cabai gede itu talian dikitu-kitu. Pas dikitukan anak itu melihat ke situ, berarti anak mengikuti, berarti tanda matanya mulai berfungsi. Yang kedua itu berarti matanya itu udah berfungsi. Nah itu dari fase dari telinga sampai kepada penglihatan itu memerlukan beberapa hari. Siap. Oke. Kemudian fase yang ketiga, indera yang terakhir itu fuad. Nah fuad itu memerlukan tahunan. Fuad tahunan. Karena dia tuh hati kan, hati nurani. fuad itu kan hati nurani. Oh, itu mah jadi tidak terbatas ya. Oh, itu mah kan lama itu prosesnya. Lama ya. Nah, sekarang orang bisa rasa sayang sama orang, rasa kasihan, itu kan hati nurani. Oke, siap. Jadi itu sudah nahunan usianya. Nahunan ya. Nah, dari itulah kenapa Allah itu memberikan 3 komponen yang sangat vital itu. Dan apa tujuan Allah memberikan itu? La'allakum tashkurun. Supaya bersyukur. Oke, siap. Kesimpulannya dari 17 indera itu harus disyukuri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya kan? Syukurilah, pikirkan dan syukurilah. Jadi apa yang telah diberikan nikmat dari Allah. Dari ujung rambut sampai kedua belah telapak kaki. Ternyata kalau dibahas oleh Pak Hai, yang 3 aja dulu. Iya. Sebelum yang 17. Belum itu 17. Yang 3 aja dulu, pendengaran, penglihatan dan hati. Iya, fuad. Itu ya Allah luar biasa. Nah, dari yang 3 itu akan diminta pertanggungjawaban dari yang oleh Allah. Itu, oke. Apa konsep dasarnya? Inna sam'a wal absara wal afida kullun ulaika kana mas'ulun. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kapan diminta pertanggungjawabannya? Manusia ketika mati. Mati. Nah, setelah dikuburkan, orang katanya 7 langkah yang menguburkan, di situ munkar dan nakir datang. Ya Allah, kalau kita mengingat itu ya. Iya. Dia akan bertanya. Itu pasti akan diminta pertanyaan oleh munkar dan nakir itu, dan berarti kan itulah yang dikatakan sidang. Di mahkamah Allah di alam kubur. Ya Allah. Dalam persidangan itu hakim 2. Munkar dan nakir. Nah, tentu dalam persidangan itu, dalam justice itu, di situ ada hakim, kemudian ada pembela, kalau selamat ada pengacara, penanya, bahasa kita ya. Nah, di dalam konsep dasar surat Yasin ayat 65, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu konsep dasar dalam surat Yasin ayat 65. Al-yauma, pada hari itu, hari kematian, manusia fase ketiga itu. Fase ketiga mati dulu. Fase kedua hidup, fase ketiga mati lagi, fase keempat hidup. Wa ilaihi turja'un Allah. Neraka atau surga. Nah, ketika kita ingin selamat, kita kan di situ ada juru bicara. Harus ada pembela. Atas sidang yang ditanya oleh 2 hakim itu. Siap. Nah, di situ siapa yang akan menjadi juru bicara kita? Pengacara kita kan berarti juru bicara. Itu kalau semua al-yauma nahtimu ala afwahim.
semuanya dikunci mulut kita itu. Semua dikunci. Kunci mulut kita itu ketika sidang itu. Wa tukallimuna aidihim. Yang menjadi juru bicaranya, pengacaranya kedua belah tangan kita. Ini yang akan bicara. Dua tangan Dua kita yang akan juru bicara. Jadi ini dikunci ya, nggak kayak sekarang. Dikunci, ya, nggak kayak sekarang. Saya analisis, kenapa kok yang nggak menjawab ini? Siap. Ini kan bisa bersilat lidah. Oh gitu. Yang akan menjadi juru bicara. Mata itu bisa melihat benar, mungkin juga bisa melihat salah. Kenapa enggak pendengaran? Kadang-kadang pendengaran, kadang-kadang terjadi ilusi, salah tanggapan. Iya. Kalau ini kan nggak ada ininya kan. Jadi maksudnya gimana tuh? Kenapa jadi kedua tangan tuh? Ya. Jadi- Karena tadi saya kan, kalau kita, kenapa mulut kan bisa bersilat lidah? Nanti menjawabnya gimana tuh kedua tangan? Ya itu rahasia Allah ya. Saya juga belum bisa Pokoknya pertanyaan-pertanyaan dari dua hakim tadi di alam kubur ya, itu yang menjawab itu kedua belah tangan kita. Jadi mulut kita dikunci. Oke, siap. Dan Ya Allah. harus ada saksi. Jadi kita selamat itu harus ada pembela, harus ada juru bicara, berarti pengacara, dan harus ada saksi. Jadi ada hakim, kemudian ada pembela, ada juru bicara, ada saksi kan? Tapi berbeda ya, juru bicara di alam dunia dan berbeda ya Allah. Sebab setetes pun amal kebaikan dan amal buruk kita tidak akan lepas. Tidak akan lepas. Jadi tidak ada yang bisa lepas di Tidak pengadilan akan. itu. Disebutnya pengadilan akhirat. atau Iya, gimana? Bisa. Mahmilud Allah itu pengadilan iya. akhirat. Mahmilud Allah pengadilan akhirat. Itu. Nah, iya. Nah, di situ dalam tadi justice itu, pengadilan itu, nah di situ kita harus perlu pembela. Kemudian perlu saksi. Siapa? Watasyadu arjuluhu bima kanu yaksibun. Jadi saksi, juru bicaranya kedua belah tangan, saksinya kedua belah kaki. Apa yang kita kerjakan di dunia itu, ini yang akan menjadi saksinya. Ya, saksinya Dua kaki dua kita kaki. dan juru bicara kita ini kedua belah tangan. Apa yang kita kerjakan di dunia. Nah tentunya kalau kita ingin selamat harus ada pembela. Iya. Nah, pembelanya ini gimana? Amal ibadah kita yang soleh. Amal ibadah yang Di antaranya yang akan menjadi pembela yang paling dominan itu adalah sholat. sholat. Sebab sholat itu as-sholatu silatul benar abdi wa rabbi. Sholat itu merupakan sarana komunikasi antara hamba dengan Allah. Jadi ketika kita sholat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Siap. Itu. Kemudian, Nah ketika ketika orang yang menguburkan datang, ada suatu cerita, itu dia. Di situ sebelum menguburkan dan nakir datang ada pahala sholat, menumpai seorang laki-laki yang bergemerlapan dengan cahaya. Ya Allah, Gusti. Itu apalagi orang yang kembali kepada Allah, nurun ala nuri. Nurun ala nuri itu di bawahnya diamparan oleh cahaya imani, cahaya iman, di atasnya dinaungi oleh cahaya Qur'ani. Itu akan terjadi benturan-benturan kedua cahaya tadi, jadilah letupan-letupan cahaya. Jadi orang itu kembali kepada Allah karena di bawah dilandasi oleh cahaya iman, di atas dinaungi oleh cahaya Quran. Kembalinya manusia itu jadi nur, cahaya. Dan akan penghuni surga itu, karena surga terbuat dari cahaya, maka akan diisi oleh manusia kembali kepada Allah, yang pulang kepada Allah jadi cahaya. Nah, tadi pembela kita sholat. Nanti si sholat itu datang, itu datang. Assalamualaikum Isa, cek sholat. Assalamualaikum udang bangun kamu. Siapa kamu? Masa kamu nggak kenal sama saya? Dulu kamu ketika hidup di dunia selalu ingat daku, sekarang giliran daku ingat engkau. Oh gitu. Siapa engkau? Inilah pahalamu, pahala sholatmu. Akhirnya kata sholat itu, sudah kamu urusan pertanyaan sidang di mahmil Allah munkar dan nakir, aku yang tanggung jawab. Akulah sebagai tamengmu. Tidur lagi, ditidurkan lagi. Yang ngebelanya itu? Iya. Hingga ada suatu cerita, malaikat datang, ketika datang salam langsung dijawab, langsung, kamu perlu apa? Saya mau nanya atas perintah Allah. Urusan hamba ini, ahli takwa ini, lempar, bahasa kasarnya lempari dulu mayat saya, langkahi dulu mayat saya. Jadi ketika itu galakan daripada pahala sholat itu ketimbang malaikat munkar dan nakir. Hingga malaikat cahayanya pun kalah oleh cahaya nur
sholat itu. Oke. Hingga dia menghadap kepada Allah, kata Allah apa? Jangan dilayani, itu pahala sholat dia. Oke, semoga para sahabat kawan-kawan semua ya kita Ya. bisa apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji barusan sebagai pimpinan Padepokan dan Eling, bahwa di endingnya itu adalah sholat. Yes. Semoga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Muslim tentunya Pak Kiai ya. Iya. Semoga kita bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan kewajiban kita gitu kan. Nah ini tentunya yang sangat luar biasa. Beliau adalah pimpinan dari sebuah padepokan yang ternyata pembahasannya itu yang selama ini ya tentunya beliau memang apa disebutnya jarang mau terekspos ya. Yeah. Tapi alhamdulillah sekarang saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Haji. Dan ini ada, Pak, ini yang sebelum tuntas. Ini ancaman dari 3 komponen indera 6 tadi, salah guna kita diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Diancam oleh Iya. Allah ya. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Nah, kembali dari yang terakhir jadi ini dulu, Bro. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tidak dipergunakan memahami ayat-ayat Allah. Iya. Ayat Allah terbagi 2. Ada ayat tanziliyah, ada ayat kauniyah. Tanziliyah itu berupa Al-Quran yang telah diturunkan. Al-Quran. Ayat kauniyah, nah ini termasuk ayat kaun. Badan kita ayat kaun. Apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebut ayat kauniyah. Kaun berupa alam semesta, termasuk ini alat seluler, dan ini semua ini kaun. Ayat tanziliyah itu ayat Quran itulah. Ayat Quran. Jadi punya hati tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak dipergunakan untuk mengerti ayat-ayat Allah. Terus itu. Yang kedua, walahum ayun la yubsiruna biha. Punya mata tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Membaca Al-Quran. Artinya tadi itu ya ayat tanziliyah dilihat, dibaca, dikaji, ditafsirkan, baru diterjemahkan. Kemudian termasuk ayat kauniyah, alam fisika ya. Kalau metafisika nggak perlu dikaji, ya surga neraka gitu alam gaib. Nah, baru yang terakhir walahum ajanu la yasma'una biha. Punya pendengaran tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya Allah. Apa disempalnya oleh ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Ya Allah. Balhum adol. Balhum adol itu artinya lebih sasar daripada binatang. Kalau manusia yang 3 komponen itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya terhadap ayat Allah, itu akan lebih sasar daripada binatang. Mana contohnya? Kalau binatang tikus, maling ubi petani langsung dibongkar, dimakan, kenyang, perutnya udah masuk lubang. Manusia 1 petak habis. Benar nggak? Kalau bisa sasar. Aduh, luar biasa. Kemudian kelelawar, jambu, maling jambu, paria misalnya, jambu paria, kenyang, bergantungan di bawah pohon kelapa. Tapi manusia 1 kebun itu langsung diambil. Itu balum adol itu di situ lebih sasar daripada binatang. Nah ini berarti apa kata Allah? Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu adalah dari bangsa jin, kemudian bangsa manusia. Itu penghuni neraka jahanam. Nah timbul pertanyaan, ini hebatnya lagi Allah. Susunan kalimat itu kenapa pertama diawali dengan jin dulu? Walaupun jarokna li jahannam kasiro. Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu al-jin, jin lah, manusia kedua. Jadi urusan pertama jin, kedua manusia. Karena secara kuantitatif jin itu lebih banyak daripada manusia. Oh gitu. Makanya setan jin itu paling mudah untuk menggoda manusia, sebab setan jin itu lebih banyak dari manusia. Urutan pertama dan Al-Quran juga tadi. Jin baru manusia. Hubungan dengan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan, kata Allah, jin dulu tuh. Sebab jin urutan pertama banyak kuantitasnya. Wal insi manusia. Untuk apa? Untuk beribadah. Jadi jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi salah sekali kalau manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, kalau di dalam 9 alur pikir orang Sunda itu yang religius itu masuk
kepada Sirnaning Cipta yang Oke. pertama. Itu nanti tentunya akan dibahas Ya, oleh Pak nanti akan dibahas itu Sirnaning Di Cipta, part selanjutnya. Sirnaning Rasa dan Sirnaning Kaya sampai 9 sirna itu. Oke, Gitu. sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, tentunya itulah tadi yang dibahas oleh pimpinan dari Padepokan Edan Eling Nusantara, yaitu ngaji diri dan Ngejah raga. raga. Dan itu belum dibahas ngejah raganya. Nah, nanti tentunya di part selanjutnya akan dibahas terkait masalah ngejah raga. Makanya saksikan, ikuti terus video-video kami selanjutnya bersama pimpinan Padepokan Edan Eling. Nah, silakan tentunya Pak Kiai alamatnya. Alamatnya Ciberem. bila ada yang mau berkonsultasi. Ya, kepada bila beliau. ada yang mau berkonsultasi, yaitu di Ciberem, Kampung RT Ciberem, 03, RT 02, Desa Cibatok 2, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Oke. Kontak nomor 08159984305. Oke, nanti bisa dilihat Iya. oleh sahabat kawan-kawan semua ya nanti. Itulah tadi mungkin alamat dari Iya. pimpinan Padepokan Edan Eling Nusantara. Nah, tentunya itu tadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Iya, Kiai. iya. Sangat alhamdulillah ya. Ini jadi yang belum dikaji oleh kita ngejah raga. Ya, nanti fat selanjutnya itu terkait masalah ngejah raga. Iya, ngejah Itu raga. nanti di Ngaji diri fat- udah, ngaji tinggal diri udah, ngejah raganya. ngejah raga nanti. Nah, Iya. tentunya ini yang menarik Iya. dari pimpinan Padepokan Edan Eling ini, materi-materinya tentunya ya Iya. diikuti ringan ya, Iya. tapi mudah di ini dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tentunya kesempurnaan hanya milik Milik Allah Allah. Subhanahu wa taala, Iya. kekurangan milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngejah raganya macam apa?